Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sudah ngobrolin tentang Bapak Ferdy Peto, sudah ngobrolin tentang mamanya, Vivi, dan kali ini kita akan ngobrol tentang anaknya. Tapi udahlah, sedih-sedihnya, udah nangis-nangisnya, silakan nonton di konten Onsu Family. Saya sekarang pengen bacain, karena ini adalah request dari kalian semua. Sebenarnya Onyo dan Anet ini kayak gimana sih? Yuk, langsung kita akan lihat dari kartu yang pertama. Ternyata memang sudah dari dulu Onyo ini suka diam-diam itu nontonin kontennya Anet. Jadi dia kayaknya buka YouTube, buka sosial media, apapun itu berusaha untuk stalking dan ngeliat. Ini secara diam-diam dia lakukan. Dia ternyata seorang pengagum Anet juga. Dan Onyo ini kayaknya nggak hanya kepincut sama kecantikannya, tapi bakat yang dimiliki juga. Anak seusia dia. Dan saya juga sebenarnya saya suka lagunya sampai akhirnya saya tahu penyanyinya adalah Anet. Nah, ini adalah satu hal yang membuat Betran ini ya, dia adalah seorang penyanyi, dia tahu susahnya seperti itu. Dia mengagumi anak secantik Anet ini tadi, bisa menyanyi sebagus itu. Dan dalam satu katanya itu kayak, kok cewek secantik kamu nggak punya pacar? Nah, ini sesuatu yang arahnya kayaknya memang ada kecocokan di antara mereka berdua. Dan ini semua terjadi kalau istilahnya orang itu cinta pada pandangan pertama. Loh, tapi kan mereka masih kecil ya, namanya cinta kan bisa aja. Ini sesuatu yang saya pun dulu waktu saya SMP juga punya kok perasaan seperti itu kepada lawan jenis. Dan ya wajar aja. Jadi kalau yang saya lihat, saya bahas dari Onyo dulu. Onyo ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia langsung kepincut, dia langsung lihat, dia langsung demen, dan gak bisa lepas tatapan matanya. Dan kita akan lihat saat Anet ini muncul, Onyo ini pasti akan salah tingkah. Kelihatan banget seorang Onyo yang berusaha untuk tenang, sopan, dan sebagainya. Saat Anet ini tiba, terus kemudian gesturnya akan berubah, lirikan matanya juga akan berubah, dia menjadi kikuk dan kaku. Ini karena apa? Karena dia salting, takut salah tingkah, dan akhirnya dia melakukan ini tadi. Dan ini hanya terjadi kalau Anet muncul, yang lain itu enggak. Kalau dilihat di sini, ternyata mereka ini juga didukung sama fans-fans mereka. Mereka juga sangat-sangat suportif dan berusaha untuk mendoakan agar mereka ini cocok. Walaupun ya di umur mereka sebaiknya jangan pacaran dulu ya, karena pacaran tuh saya pikir kalau sudah lulus SMA silahkan lah. SMA suka-sukaan nggak apa-apa, karena ya masih, ya kalau saya pikir harus benar-benar dengan tanggung jawab yang mereka miliki dan kesadaran yang mereka inginkan. Dan kalau ini terjadi, seharusnya ini akan lama, karena fansnya semuanya mendukung dan berharap kalau mereka ini akan bisa bersama lebih jauh lagi nantinya loh ya. Dan kalau dilihat lagi di sini, kita akan tahu bahwa fans-fansnya ini tadi selain mendukung, mereka ini juga akan sabar menanti, karena fansnya pun ini adalah fans-fans yang usianya ini seusia sama mereka. Jadi kebayang kalau mereka nanti tumbuh dewasa, fansnya ikut dewasa, kayak fansnya Justin Bieber maybe ya. Jadi saat ini kayak satu karir yang akan panjang didukung sama mereka. Ini adalah satu hal yang luar biasa banget. Saat mereka nanti bareng terus bikin lagu atau apa, jadi kayak ini adalah sesuatu yang jangan diburu-buru gitu. Biarin aja mereka sekarang suka-sukaan, salting-saltingan, terus nanti mereka akan menuju ke jenjang yang berikutnya, mereka akan bikin lagu bareng, terus mereka akan saling mengenal keluarga satu sama lain dan sebagainya. Gak usah diburu-buru, dan untuk kalian semua fansnya tetap ikuti saja, karena ini adalah satu hal yang unik, satu hal yang dari awal ini sudah terjadi. Dan kalau ini terjadi terus, ini akan jadi sesuatu yang menggembirakan sekali. Dan fansnya tumbuh dewasa bareng sama Betran dan Anet, dan mereka berdua ini akan memiliki kenangan bersama. Kebayang nggak kalau fansnya ini tumbuh dengan lagu-lagu mereka, kisah mereka pun juga diinspirasi oleh kisah-kisah mereka. Oh ya, konon katanya salah satu lagu Betran itu, yang Salah Mencintai, itu terinspirasi dari Anet. Tapi kok salah mencintai ya? Oke, nanti kita akan bahas itu tadi. Tapi memang kedua orang tuanya ini sepakat untuk melarang mereka untuk pacaran dulu. Fokus ke karir, ke sekolah dulu, baru nanti kalau mereka mendapatkan apapun yang mereka tadi sudah dapatkan, silahkan kalau memikirkan untuk mau suka-sukaan, punya hubungan asmara dan sebagainya. Dan mereka suportif sekali tentang karir ini tadi, dan suportif untuk hubungan mereka sepanjang mereka temenan saja. Dan akhirnya saya pikir mereka ini walaupun bersahabat, mereka ini ternyata masih tetap memiliki rasa simpati satu sama lain. Anet pun diam-diam juga menyukai Betran.
mungkin ada satu rasa melihat kekaguman, melihat kerja keras Bertrand, semua hal yang dimiliki yang dia juga nggak dapatkan karena dia ini lahir dengan kondisi seperti itu, membuat Annette ini semakin kagum kepada sosok Bertrand ini tadi. Nah, Bertrand pun juga melihat sosok yang sama, seorang yang memang cantik, pekerja keras, berbakat, dan dia luwes, juga orang yang sopan dan baik. Ini adalah satu hal yang positif di antara mereka berdua. Dan ini direstui oleh kedua keluarga. Kedua keluarga walaupun tetap melarang mereka punya hubungan, tapi kedua keluarga ini suportif dan sangat mendukung. Ini terlihat dari beberapa konten. Kita lihat Annette datang ke rumah Bertrand, mengagetkan dan mencoba untuk memberikan surprise saat Bertrand sedang latihan dance untuk konser dia. Dan adalah satu hal yang benar-benar kayak kita nonton itu, kalau saya ingat kayak masa saya dulu seumur Bertrand, pertama kali jatuh cinta kepada seorang wanita. Ini satu hal yang mungkin sampai mereka nanti dewasa, walaupun mungkin loh ya, mereka nggak akan menikah satu sama lain atau berpasangan. Ini adalah hal indah yang akan mereka kenang. Cinta pertama yang akan selalu ada. Cinta pertama itu bukan ya, tapi rasanya ini satu kondisi yang benar-benar unik gitu loh. Kita nonton, saya pun senyum-senyum sendiri. Saya yakin kalian pun juga senyum-senyum sendiri menonton bagaimana kedua anak ini tadi mempertontonkan rasa simpati satu sama lain. Dan orang tuanya juga tampak mengerti dan gak berusaha menghalangi, walaupun tadi mengatakan bahwa saat ini temenan dulu saja. Dan kalau dilihat lagi, ada satu mutualisme yang positif di sini, di mana Annette dan Bertrand sama-sama penyanyi, sama-sama memiliki karir yang bagus. Annette dari Idol, Bertrand dengan semua yang dimiliki dan latar belakangnya ini tadi, kalau mereka bersama, ini bukan satu orang yang pansos satu sama lain. Ini mutualisme yang seimbang, satu hal yang positif yang bisa dikembangkan. Dan kalau mereka dibuatkan konten bersama, ini akan menjadi satu hal yang kebayang nggak, kayak dulu pun kalau kalian tahu di Amerika itu ada namanya Mickey Mouse Club, di mana Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera itu berasal dari situ. Dan mereka dari umur yang sama saat si Bertrand dan Annette ini sekarang ini ada dalam kehidupan kita. Mereka akan terus, kita akan mengikuti dewasanya dengan semua perkembangannya. Dan ini akan mewarnai musik Indonesia dengan satu hal positif, dan mereka berdua akan mendapatkan keuntungan satu sama lain. Dan jangan lupa, sebenarnya mereka berdua ini kalau kita lihat konten bareng, ini sebenarnya merekatkan mereka ini, saya pikir sih ada Alifah ini tadi. Alifah ini seakan-akan hadir sebagai satu wanita yang satu anak perempuan yang menyatukan mereka berdua. Ini perasaan saya, kalau ternyata saya salah silakan tulis apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya lihat ini kayak yang merekatkan mereka berdua dan membuat mereka ini bertiga ini mungkin kalau dibikinkan sebuah satu acara yang akan berlangsung dengan panjang, ini akan memiliki chemistry yang luar biasa. Nah, kita akan lihat lagi apa sih yang akan terjadi berikutnya. Tapi saya pikir ada satu energi positif saat mereka bertiga ini bersama. Dan kalau memang kita bertanya-tanya, sesuai kayak lagunya Annette, mungkin hari ini, esok atau nanti ya. Nah, tapi kalau saya pikir nggak esok atau nanti, tapi hari ini. Saya pun sudah yakin kalau Bertrand dan Annette ini pasti akan memiliki satu cerita cinta. Mereka pasti pada saatnya nanti akan memiliki satu hubungan yang indah, satu hubungan yang diinginkan oleh banyak orang. Dan saat mereka nanti akan bersama, saya pikir ada banyak hal yang positif, lagu-lagu, semua cerita yang akan juga mewarnai kehidupan anak-anak seusianya yang menjadi fansnya. Dan harapan saya keluarganya ini akan menjaga, karena nilai-nilai ini itu juga yang akan ditiru oleh para fansnya. Dan kita akan mendapatkan banyak konten positif dari apapun yang mereka akan buat nanti. Rasanya nggak ada habisnya kalau kita bahas Bertrand Peto atau Onyo ini tadi. Tapi ini yang saya lihat sampai sejauh ini, dan banyak hal positif yang bisa kita ambil, perjuangannya, bagaimana dia mencoba untuk tetap tidak melupakan masa lalunya di NTT, tapi membawa ini menjadi sebuah semangat baru dalam kehidupannya. Itu yang kalian semua, anak-anak yang seumur dengan dia, walaupun lebih dewasa seperti saya pun, kita akan bisa mengambil banyak nilai positif dari perjuangan Bertrand Peto Putra Onsu ini tadi. Dan terima kasih pada Onyo yang memberikan banyak sekali inspirasi kepada kita. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton tayangan ini. Dan untuk kalian semua yang seusia dengan Bertrand dan Annette, ambil positifnya, banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Dan untuk orang-orang yang mungkin tidak menyukai mereka berdua atau apa, please coba, kalian semua pasti akan bisa mendapatkan hal positif yang akan bisa kalian dapatkan. Dan saya yakin itu akan merubah hidup kita menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.